Capricorn, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Oktober. Seperti biasa, ini general reading. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Crosswatcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Gue langsung aja ya, gue mulai dengan Literary Witches Oracle card ya. Untuk mengetahui apa sih yang terjadi pada Capricorn di bulan Oktober. 3 kartu aja dalam 3 kartu. Kayak terlalu ruwet ya. Kubra. 3 kartu aja untuk Capricorn, apa yang terjadi di bulan Oktober. Pon kebalik. Mary Shelley, loss. Belonging. Nice. Fate. Under the deck. Oke. Jantung bacaan kalian loss. Ini death. Ini loss. Loss itu kehilangan atau melepaskan. Yang jelas kalian lagi berduka. Entah itu hanya sekadar laundry yang kehilangan ya. Kalian lagi berduka di bulan Oktober ini. Semoga nggak ada yang semoga nggak benar-benar grief ya. Grief itu beneran berduka. Dan ponsnya kebalik, kolamnya terbalik. Ini kolam natural. Kalau tegak gini, kolam itu terbentuk, kolam natural itu terbentuk berdasarkan habitatnya. Secara natural, secara alamiah dia terbentuk. Ya mungkin berawal dari kubangan. Mungkin berawal dari kubangan besar jadi kolam ya. Artinya dia berdasarkan habitatnya dia membentuk. Dan apapun bentuknya itu kolam, bukan sebaiknya, itu adalah cermin dari habitat itu sendiri. Komunitasnya, lingkungannya, ya, manusianya, semuanya. Ya, namanya ekosistem, saling ketergantungan dan saling membentuk. Kalau kebalik, itu kayaknya emang kalian lagi mencoba melepaskan diri dari habitatnya kalian. Ya, makanya kalian kehilangan. Dan ya, kartu ketiga belonging, kepemilikan. Entah kalian merasa memiliki atau mereka merasa memiliki kalian. Namanya energi selalu 2 arah ya, nggak hanya searah. Jadi kehilangan itu juga nggak searah, nggak cuman kalian. Bahkan walaupun itu bentuk kayak benda, sama, benda itu juga akan merasa kehilangan si empunya. Apalagi kalau terus dianggurin, dia udah lebih merasa kehilangan sejak dia dianggurkan.
gue nggak mau terlalu general ya, karena memang ini general reading, jadi kurang lebih begitu ya. Alam bawah sadar kalian, apapun yang terjadi ya, itu fate, memang sudah suratan, sudah takdirnya. Jadi kehilangan itu kadang untuk mempersiapkan kita mendapatkan yang lebih sesuai. Gue nggak bilang itu lebih baik atau lebih buruk, nggak, lebih sesuai dengan kita saat ini atau dengan kita mungkin di masa akan datang. Dipersiapkan. Langsung ke Lucky Tarot ya, seperti biasa gue akan buka 12 kartu tapi tanpa menyebutkan rumah, semoga semakin lebih simple ya dalam memahami gue baca. Kalau enggak ya, padahal rencana gue sebenarnya dari awal kalau gue baca pakai rumah itu yang belajar nggak hanya gue, tapi kalian yang nonton gue juga ikutan belajar, mengerti, paham akan astrologi. Jadi nextnya mungkin kalian bisa baca sendiri gitu loh, nggak hanya nonton gue gitu. Tapi ya sudahlah ya. Langsung aja seperti biasa dengan contekan ya. Apa yang Capricorn perlu ketahui di bulan Oktober dengan segala perubahan energi planet yang ada, dampaknya apa untuk Capricorn dalam segala aspek kehidupannya? Justice. Magician. The Fool. The Hermit. Judgment. The Tower. The Moon. The Chariot. The Devil. The World. Temperance. The Hierophant. Strength. Under the deck. Langsung gue ke energi bulan Oktober ya. Tapi sekedar mengingatkan, highlight di bulan September itu adalah Mercury retrograde selama 3 minggu di Libra ya. Mercury itu kan tentang intelektual, persepsi, mindset, komunikasi. Jadi during atau selama Mercury retrograde, kalau mungkin kita ada yang ngalamin masalah keruwetan, dilema, kesulitan tentang elektronik, tentang electricity, tentang kendaraan, transportasi, tentang komunikasi, tentang dokumen, kontrak ya, apalagi travel, ada delay, postpone dan segala macam ya, itu karena kan Mercury retrograde, lokal travel tuh ya, termasuk. Jadi akhir September Mercury retrograde meninggalkan Libra, masuk ke Virgo, balik ke Virgo ya. Dan tanggal 2 Oktober Mercury direct ya. Direct ke di Virgo, tetap di Virgo. Nah, Mercury di Virgo itu artinya kita siap lebih menjadi yang lebih efisien, suka menganalisa sampai ke detail ya, menganalisa sampai detail, mengorganisasikan segala hal, lebih produktif dan berhati-hati. Mercury di Virgo. Nah, untuk Capricorn The Devil. Kalian dapat The Devil. Ada mungkin
Entah kalian mungkin merasakan atau mulai menyadari zona nyaman kalian atau ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kalian yang bikin kalian untuk stay. Apapun itu sikonnya kalian miliki saat ini, hadapi saat ini, kalian lebih milih stay daripada move on, maksudnya pembaruan, perubahan, atau mungkin relokasi ya. Kalian banyak cemas, banyak khawatir, takut, kalau ntar gue pindah, ntar gini, ntar gitu, ntar gini. Itu termasuk bikin kalian untuk tetap tinggal dimanapun kalian berada. Contoh ya, itu cuma salah satu contoh kasus. Atau ya bisa jadi karena kalian belum siap untuk melakukan atau menghadapi hal-hal yang sifatnya baru atau asing ya. Menghadapi semua perbedaan yang ada, karena dan ini energinya Capricorn sendiri ya. Ini energinya Capricorn sendiri, di mana di Capricorn ya. Ini energinya kalian kenceng banget soalnya ya. Langsung gua lompat ke tanggal 8, Pluto itu ghost direct ya, meninggalkan retrograde di Capricorn setelah 5 bulan retrograde. Nah, Pluto itu adalah planet transformasi atau pembaruan dari dalam diri. Dan dengan Pluto direct artinya energinya tuh kalian diminta untuk menghadapi kegelapan kalian sendiri, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Right? The devil, karena the devil itu sukanya emang nakut-nakutin kan ya. Untuk mencapai keseimbangan dari dalam diri kalian sendiri, untuk menuntut keadilan mungkin untuk beberapa dari kalian ya. Keharmonisan dari dalam diri kalian sendiri, keseimbangan. Yang mungkin untuk beberapa dari kalian ini bersangkutan dengan pekerjaan ya. Pekerjaan, karir, bahkan reputasi mungkin, dan visi jangka panjang ke depan kalian. The world. Kalian ada mungkin beberapa dari kalian merasa tidak diperlakukan setara. Kalian akan menuntut keadilan, atau ada beberapa dari kalian juga yang merasa terikat pada pekerjaan itu sendiri atau visi atau reputasi. Yang jelas ini energi Saturn ya. Saturn masih retrograde di Aquarius. Kalian atau beberapa dari kalian ingin merealisasikan future ya, visi ke depannya, merealisasikan visi ke depan kalian, materi kalian, atau sesuatu yang benar-benar berharga dan bernilai buat kalian ya. Dengan energi Magician ini Mercury masih di Virgo. Ketika Mercury di Virgo, semua yang retrograde kemarin di bulan September itu akan, semua dilema, kesulitan yang ada di bulan September itu dilancarkan ya. Jadi apapun nilai atau apapun yang kalian coba untuk realisasikan itu akan terwujud kalau kalian berani menghadapi kekhawatiran, kecemasan kalian sendiri. Tuh. Bahkan kalau kalian ingin memiliki penghasilan yang tetap gitu, kalian akan tercapai ya kan.
Tanggal 9, langsung aja ya. Tanggal 9 full moon atau purnama di Aries. Purnama konotasinya selalu ending, akhir. Karena ini di Aries kali ini ya. Sesuatu yang berakhir itu memang dibutuhkan untuk memulai sesuatu. Karena Aries itu di bawah planet Mars, yang mana tentang tindakan atau karena Aries itu api, dia punya hasrat yang tinggi untuk memulai sesuatu yang baru. Energinya. Jadi memang sebuah syarat, seakan-akan itu sebuah syarat. Kalau kalian belum lepaskan yang seharusnya kalian lepaskan, apapun yang kalian ingin mulai sulit. Jadi seperti seakan-akan syarat untuk bisa memulai apapun yang kalian ingin mulai, lepaskan. Jadi apa yang memang sudah saatnya kalian lepaskan. Dengan purnama di Aries, yaitu buat Capricorn adalah mungkin properti, rumah, mungkin keluarga, mungkin rumah tangga, atau bahkan nilai-nilai tradisi yang kalian pegang. Kenyamanan di rumah itu harus kalian tinggalkan. Anyway, kalian dapat The Hermit ya, yang mana ini energi Virgo. Balik lagi ke The Devil. Zona nyaman kalian. Kalian akan mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri, pencerahan ya, untuk mengerti, untuk menganalisa ketakutan dan kecemasan kalian itu atas dasar apa. Karena kalau kalian masih belum bisa melepaskan itu, sulit untuk memulai apapun itu yang baru. Tanggal 10 Merkuri meninggalkan Virgo, masuk ke Libra. Saturn energinya the world. Saturn yang masih retrograde, dan dia udah retrograde sejak tanggal 5 Juli. Dan memang bulan Oktober akhir dia akan direct. Tapi selama Saturn retrograde, segala hal yang sifatnya kayak gini, gue tahu gue harus ngelakuin itu, gue tahu gue harus disiplin, gue tahu harus tanggung jawab, gue tahu istilahnya semua kewajiban kita tahu, dan kita tahu kita sedang mencoba untuk melakukan itu, memenuhi apapun itu kewajiban kita, tapi selalu disandung, selalu terjatuh, selalu dijegal, selalu ada aja masalahnya gitu. Itu Saturn retrograde. Dan planet Saturn itu adalah planet yang menciptakan peraturan-peraturan, batasan-batasan ya. Saturn itu juga tentang segala hal yang sifatnya solid, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, terus ya kedewasaan ya, disiplin gitu. Nah, segala hal yang sifatnya duniawi atau materi itu diatur oleh si Saturn. Dan Saturn ini juga karma duniawi ya. Termasuk status sosial, reputasi, karir. Ini dan Capricorn adalah di bawah planet Saturn. Makanya Capricorn kan doyan banget kerja keras. Selalu bertanggung jawab. Anyway, tapi Saturn ada di Aquarius ya. Kalian ingin kalian terikat oleh nilai-nilai yang kalian ingin realisasikan. Bisa jadi juga untuk beberapa dari kalian adalah itu. Untuk reputasi kalian sendiri ya. Untuk status kalian sendiri. Tapi jangan sampai ya, ini karena ada ini Saturn Magician energi Merkuri Virgo.
the devil. Jangan sampai apapun nilai atau visi kedepannya itu yang kalian merasa terikat, idealisme kalian sendiri untuk kalau kalian merasa bertanggung jawab, contoh kalian terobsesi pada nilai-nilai tertentu yang kalian harus bangun. Kalian komit terhadap apapun nilai yang kalian ingin ciptakan. Jangan sampai itu, yang ini contoh kasus yang gue bilang itu adalah zona nyaman kalian. Jangan-jangan itu zona nyaman kalian. Karena sangat mungkin juga saking terobsesnya kita bahkan tidak bisa melepaskan itu. Bisa juga. Gue pengen jadi peringkat pertama. Itu kan masuk kalau menghalalkan segala cara atau obsesi kan jadinya over ya. Over confident juga. Bisa nggak kita melepaskan itu? Contoh. Yap. Kebalik. Jadi dengan Merkuri masuk ke Libra, kalian siap berkompromi dong, gitu. Energinya itu karena energi Merkuri di Libra itu kalian siap berkompromi, kalian siap bernegosiasi untuk menciptakan keharmonisan. Kalian akan lebih diplomatis, mencoba untuk menjadi jalan tengah dari dua kubu yang berbeda. Tanggal 23 Saturn masuk direct. Saturn direct di Aquarius tetap ya. Di saat kalian sudah bisa menyelaras dengan menyelaras atau mampu menciptakan keharmonisan antara dua kubu yang berbeda, apapun bisa terwujud. Dan Saturn direct artinya semua akan dimudahkan. Kalau kadang kita semakin kita keras pada target kita, ya, contoh, semakin kita bersikeras ingin mencapai target kita kadang udah nggak mau berkompromi dengan yang lain. Gitu. Kadang itu yang kita cuma diingetin. Ya. Kalau kita menghadapi banyak masalah dalam pencapaian target kita itu, ya, kadang sebenarnya semesta cuma ingetin gitu, ingetin dengan segala kegagalan atau segala rintangan-rintangan atau cobaan-cobaan gitu. Itu sebenarnya nggak cocok buat lo gitu. Walaupun itu mulia, sangat mulia gitu. Anyway. Tanggal 23 juga Venus meninggalkan Libra masuk ke Scorpio. Okay. Venus itu tentang money, value, ya, nilai, relationship, tentang harmoni. Venus meninggalkan Libra, dia masuk ke Scorpio jadi intens. Scorpio itu apapun jadi intens. Kalian dapat The Temperance. Kalian mencoba untuk bersabar ya, dengan proses kalian dalam menyelaras dengan mungkin hal-hal yang baru ya, dan mencoba untuk meninggalkan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan lama ya. Bersabar untuk kesadaran kalian ya, menemukan titik tengah atau menyadari untuk bagaimana bisa menyesuaikan dalam perbedaan. Dan ini energinya Sagittarius. Jadi mungkin kalian mencoba mencari kebenaran juga dari lingkungan sekitar kalian. Mencoba untuk melampaui batas-batas atau ketakutan-ketakutan kalian sendiri.
komitmen kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, network kalian, teman-teman kalian. The Hierophant, kepatuhan kalian ya, terhadap nilai-nilai atau tradisi-tradisi yang pernah diajarkan. Kalau emang udah nggak sesuai, komitmen. Ini energi Taurus, di mana Taurus ada Uranus dan North Nodes. North Nodes itu memang tujuan kita. North Nodes di Taurus. North Nodes itu juga takdir atau enggak tujuan kita, fokus kita dalam goal kita apa ke depan. Karena di Taurus itu sampai 1,5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan mungkin ya sekarang, 1 tahun ke depan itu apa? Komitmen, penilaian kalian dan North Nodes itu nggak selalu baik ya. Segala hal itu ada sisi buruknya, ada sisi gelapnya gitu. Termasuk fokus kita, tujuan kita. Kadang-kadang North Nodes itu juga karena kita belum pernah. Jadi gini, North Nodes dan South Nodes ya, itu kayak dragon kan, kayak naga ya. Kalau North Nodes itu karena tujuannya, jadi dia kepalanya, dan South Nodes itu ekornya, yang mana kita udah ngelotok banget gitu. Kita udah paham benar gitu. Kadang kita harus menyelaras untuk mencapai tujuan kita ke sana. Kita harus melepaskan beberapa yang kita sangat paham, itu kita harus lepaskan gitu loh, untuk supaya bisa menyelaras ke North Nodes, ke arah kepala gitu loh, ke tujuannya gitu. Nah, artinya di North Nodes ini ya, di utara ini kita belum pernah menjadi gitu loh. Sedangkan kalau South Nodes kan kita udah ngelotok, udah paham banget gitu. Nah, karena di North Nodes kita belum pernah ya, itu kadang-kadang goal itu ya, target itu jadi kayak semacam hasrat ego yang buta gitu. Mau itu bentuknya mulia ya, tapi kalau ditunggangi oleh ego, kayaknya mulianya bisa dipertanyakan lagi gitu. Anyway, di Taurus itu sendiri juga ada Uranus. Uranus itu planet kebebasan. Dia pemberontak. Dia selalu mempertanyakan tentang status quo atau hal-hal yang sudah nggak relevan. Dia inovator, pendobrak. Apalagi yang nggak sesuai dengan jati diri kalian, Uranus itu pendobrak, rebel, pemberontak. Jadi kalian mungkin mencoba untuk memahami nilai-nilai yang bukan lagi, udah nggak lagi relevan buat kalian, yang kalian selama ini yakini, pegang gitu kan, kekeh gitu. Karena itu sangat membentuk penilaian kalian sendiri, judgement kalian sendiri. Dan kalian dikasih kesempatan kedua untuk melakukan perbaikan kalau di masa lalu kalian sudah salah menilai, entah itu tentang project, entah itu tentang kreativitas ya, entah itu tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Itu bisa melukis, itu bisa menyanyi, itu bisa kreativitas juga masuknya. Dan bagaimana kalian bersenang-senang, having fun. Atau tentang anak-anak. Atau bisa sebagai orang tua ya. Kalian mencoba untuk melepaskan pemahaman-pemahaman, kebiasaan-kebiasaan lama dengan healing. Untuk bisa menjalin hubungan relationship
dengan orang lain, sesama, yang lebih sehat, yang lebih sesuai dan selaras dengan kalian. Ya, gitu, kurang lebih. Karena Venus di Scorpio, dia intens ke dalamnya, menganalisa diri, kegelapan, life and death. Dan tanggal 23 itu juga matahari masuk ke Scorpio. Saatnya lagi healing. Kayak Capricorn healing mulu ya. Wow. Pluto memang kelamaan ya di Capricorn. Emang kalian dituntut untuk pembaruan secara radikal ya. Iya, apalagi sekarang direct ya kan. Anyway, matahari Scorpio, kalian mencoba menganalisa kebiasaan-kebiasaan, pemahaman-pemahaman lama kalian. Segala kepatuhan, nilai-nilai yang kalian pegang teguh, itu masih selaras gak sih? Masih relevan gak sih? Oke. Tanggal 26, New Moon di Scorpio. Ouch, gerhana matahari kali ini. Gerhana matahari itu sangat powerful karena dampaknya sampai 6 bulan ke depan. Jadi sampai ketemu April, sampai ketemu gerhana matahari lagi di Taurus, ya kan? Taurus yang tadi ada Uranus dan North Nodes. Ya. Jadi proses healing kalian ini sampai tahun depan juga kayaknya. Untuk benar-benar ngupas sampai ke akar-akarnya gitu kan. Kalian ini minta bersabar loh, karena kesadaran kita juga butuh kesabaran ya, untuk bisa menyadari sampai ke akar ya. Dan kalian akan lebih bisa melihat lagi lingkungan sekitar kalian, network kalian ya, rasa kemanusiaan atau keadilan sosial yang kalian pegang selama ini. Mungkin pemahaman-pemahaman itu dan harapan-harapan itu juga ya terhadap lingkungan sekitar kalian. Makanya tadi di sini di oracle ya di literary witches oracle cardnya, kolam yang natural tadi kebalik ya. Kalian diminta untuk mengurai semua habitat kalian sendiri, ekosistem kalian sendiri, untuk menemukan diri kalian sejatinya. Tanggal 28 Jupiter yang retrograde di Aries itu meninggalkan Aries, masuk kembali ke Pisces. Yaitu kalian siap dengan pemahaman-pemahaman baru, mindset baru, persepsi baru ya. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya ya. Kalian siap memulai sesuatu yang baru, bahkan mengkomunikasikan. The Fool itu energi Aries, dan Jupiter retrograde itu fokusnya kepada internal ya, kepada dalam diri, bukan lagi sikon. Artinya kita adalah sebab dari apapun yang sekarang kita alami. Dengan membiarkan apa saja terjadi pada diri kita, kita pun bertanggung jawab. Jadi jangan nuduh. Karena kita adalah bagian dari masalah itu. Penciptaan dari masalah itu sendiri kita merupakan bagian. Dan lingkungan terkecil kita adalah rumah, keluarga, tradisi, leluhur ya. Mungkin ada kaitannya juga dengan karma generasional. Tanggal 29 Merkuri meninggalkan Libra, masuk ke Scorpio. Risetnya dalam melihat kembali ya, menganalisa kembali semua lingkungan sekitar kalian yang membentuk siapa kalian menjadi hari ini. Merkuri, mindset, persepsi, dan Scorpio itu riset, analisa yang dalam, ke dalam kegelapan, ketidaktahuan masuknya kegelapan itu. Tanggal 30 ya,
Mars officially retrograde di Gemini. Mars itu action, tindakan. Gemini itu sangat fleksibel, curiosity-nya tinggi, keingintahuannya sangat tinggi. Jadi kalian mulai mencoba-coba melakukan segala hal untuk memulai sesuatu yang baru, rutinitas baru, kebiasaan baru. Ya, bagaimana melayani orang lain dengan cara yang berbeda. Kalian dapat the Tower, Mars itu sendiri, energi di Gemini. Dan Mars retrograde sampai Januari, bahkan sampai Maret. Kalian akan mulai mencoba-coba hal-hal yang baru yang mungkin bahkan bikin kaget orang sekitar kalian. Biasa aja dong gitu, kalau ada yang kaget. Ya. Alam bawah sadar kalian, strength. Kalian diminta untuk membangun kekuatan dan kepercayaan diri dari dalam, sehingga mampu lebih vokal dan tampil menyuarakan apapun yang memang itu adalah kalian. Ini energi Leo, mengaumlah, gitu. Mengaumlah. Ini energi Leo. Karena hanya dengan kemampuan kalian menguasai ya, sisi gelap dan terang dari dalam diri kalian, kalian akan mendapatkan kemenangan untuk moving forward. Melihat batasan-batasan itu dalam kebersamaan itu, bagaimana habitat dan ekosistem kalian sendiri terbentuk dan membentuk kalian sesuai atau enggak. Dalam kebersamaan kalian bagaimana, sehingga hubungan kalian dengan kesadaran kalian yang lebih tinggi dan dengan orang lain pun menjadi sangat emosional buat kalian. Alright, kartu terakhir dari The Wisdom of the Oracle, saran dan petunjuk untuk Capricorn di bulan Oktober. Satu aja please kakinya. Kalian dapat 2 dan dua-duanya kebalik. Kartu pertama, by the book, kebalik ini tegaknya. Kalian mungkin yang selalu mengikuti instruksi, bagaimana menjadi, bagaimana atau apa, siapa kalian harus menjadi sesuai instruksi. Padahal nggak ada instruksi untuk menjadi diri kita sendiri, karena belum pernah ada diri kita sebelum kita kan. Kalian ini kebalik ya, artinya kalian akan melepaskan instruksi itu. Tapi kalian, yang kedua kartunya poise, ini tegaknya, tapi kalian belum siap untuk memulai yang baru. Kalian masih harus healing. Oke. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.